bagaimana cara membuat aktivitas dengan Desmos Teacher. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa pengguna bisa berkreasi dengan membuat aktivitasnya sendiri dan menyesuaikan sesuai dengan konten atau konsep yang ingin diajarkan dengan cara login ke teacher.desmos.com. Oke, kemudian Bapak Ibu bisa lihat bagaimana cara penggunaannya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana cara kita membuat sebuah aktivitas di dalam Desmos? Tentunya yang pertama kali harus kita masuk adalah teacher.desmos.com. Di sini saya sudah masuk ke teacher.desmos.com. Kemudian, karena kita ingin membuat aktivitas kita sendiri, maka kita bisa mulai dengan custom. Nah, semua langkah-langkah ini sudah ada di dalam tutorial. Jadi jika Bapak Ibu mohon izin untuk minum sebentar ya Bapak Ibu. Oke, jika Bapak Ibu sudah masuk ke sini, Bapak Ibu bisa mulai untuk melihat new activity ya. Udah, Mami, udah. Itu dari Mami. Ya. Dah, new activity-nya bisa diberi nama Bapak Ibu. Misalnya sekarang aktivitas trial ada ya, kita tulis trial. Nah, di sini bisa Bapak Ibu berikan activity description-nya dan sebagainya. Bapak Ibu juga bisa misalnya menggunakan simbol matematika dengan mengaktifkan tombol ini ya Bapak Ibu. Oke, kita create. Sekarang kita buat aktivitasnya. Oke, semuanya kita buat. Nah, sesuai dengan rundown yang sudah disebarkan kepada Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat LKS digital dimulai dari membuat visualisasi geometri sederhana Bapak Ibu, seperti cara membuat titik, membuat garis, dan membuat titik dan garis tersebut bisa kita gerakan sehingga bisa menjadi media yang interaktif bagi siswa-siswi kita untuk mengeksplorasi konsep matematika. Nah, di sini bila Bapak Ibu lihat di sini ada trial di sini, Bapak Ibu bisa lihat ada beberapa fitur-fitur yang diberikan. Jadi Bapak Ibu bisa input sebanyak yang Bapak Ibu inginkan. Ada note, ada text input, ada math input, multiple choice, check boxes, order list, dan sebagainya. Kita akan bahas kesemuanya satu persatu, namun sekarang kita akan mulai dari graph. Jadi kita akan klik graph-nya, Bapak Ibu. Oke. Di sini kita akan mengeditnya dan membuat siswa bisa melakukan sesuatu pada graph tersebut. Sehingga bagaimana cara mengaktifkannya, bisa Bapak Ibu edit graph, atau Bapak Ibu lihat ada titik 3 di sebelah sini, ya, di sebelah pojok kiri atas, Bapak Ibu bisa klik, kemudian Bapak Ibu bisa pindahkan ke graphing calculator. Oke, kita bisa klik. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat titik dan bagaimana nanti tampilannya di siswa. Oke, kita mulai. Cara membuat titik seperti yang ada di dalam tutorial, di situ ada bahwa titik yang dikenali adalah menggunakan koordinat X, Y dalam tanda kurung. Jadi Bapak Ibu bisa mengetikkan, misalnya Bapak Ibu ingin membuat titik dengan koordinat 1, 2. Maka Desmos akan membuat titik tersebut. Nah, titiknya di sini ya Bapak Ibu ya, ada titik merah. Nah, di sini apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu bisa memberikan label, yaitu dengan memberikan nama. Label yang secara otomatis diberikan oleh Desmos adalah koordinat titik tersebut. Namun Bapak Ibu bisa mengcustom atau merubah label sesuai dengan kata-kata yang ingin Bapak Ibu gunakan. Misalnya saya punya titik A. Nah,
Begini ya Bapak Ibu ya. Nah, selain membuat titik seperti ini, kita juga bisa membuat titik yang bisa digerakkan. Misal, saya ingin membuat titik yang bisa digerakkan sepanjang garis Y sama dengan 2. Atau mungkin saya menggerakkannya di sepanjang sumbu X-aksis ya Bapak Ibu ya. Berarti kalau begitu, karena yang digerakkan adalah X koordinatnya, sehingga untuk X koordinatnya kita tidak menulis angka, namun menuliskan variabel atau huruf yang akan dikenali Desmos sebagai variabel. Jadi misalnya kita buat dia adalah X. X, kita tempatkan dia di posisi sumbu X. Berarti kalau begitu Y-nya haruslah 0 ya Bapak Ibu. Baiklah, kita punya titik ini, kemudian kita enter. Nah, dia tidak mengenali kenapa, karena X di sini adalah dianggap sebagai garis. Jadi kita bisa ganti angkanya, hurufnya, misalnya huruf A. Oke, nah ketika kita mengganti huruf A, maka Desmos mengenali itu adalah variabel. Nah, untuk itu dia menawarkan apakah ditambahkan variabel A agar Desmos itu bisa kenal. Kita klik saja sebagai tanda persetujuan kita Bapak Ibu. Jadi bisa diklik. Nah, sehingga sekarang kita punya titik, yaitu titik berwarna biru. Mungkin kita bisa kasih label B, di mana titik ini bisa saya geser sepanjang sumbu X. Karena apa? Karena koordinat X-nya saya tentukan sebagai variabel. Jadi saya bisa gerakkan, saya bisa geser. Nah, Bapak Ibu juga bisa membuat hal sebaliknya. Misalnya, Bapak Ibu ingin membuat titik yang hanya bisa bergerak di sepanjang sumbu Y. Berarti bagaimana nih Bapak Ibu? Gimana? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kalau misalnya saya punya seperti ini, saya juga bisa membuat hal yang lain, yaitu membuat titik bergerak sepanjang sumbu Y nih Bapak Ibu. Caranya juga sama. Berarti saya membuat titik dengan koordinat ya, mulai dari kurung buka dan kurung tutup. Karena saya ingin bergerak di sumbu Y, maka X-nya haruslah bernilai 0. Dan koordinat Y-nya, karena ingin saya gerakkan, maka koordinat Y-nya harus saya berikan huruf, sehingga Desmos mengenalinya sebagai variabel. Jadi, saya akan memperkenalkan variabel baru, yaitu B. Saya tidak menggunakan A, karena A tadi sudah digunakan ya Bapak Ibu. Nah, Desmos akan menawarkan apakah ditambahkan B sebagai variabel yang bisa dikenali Desmos, kita bisa bilang klik B untuk persetujuan kita. Nah, jadi sekarang saya punya titik hijau ini. Oke, nah ini adalah cara kita membuat titik. Bisa nggak kita membuat titik yang bisa digeser ke semua area? Nah, sekarang ini mungkin tantangannya bagi Bapak dan Ibu sekalian ya. Jika Bapak Ibu tahu bagaimana cara membuatnya, mungkin saya bisa lihat dari chatnya. Coba Bapak Ibu, bagaimana caranya kalau sekarang saya mau membuat titik yang hanya bisa dilihat, yang bisa digeser ke semua arah Bapak Ibu. Kalau ini kan tadi hanya sepanjang sumbu X, yang ini sepanjang sumbu Y. Oke, saya beri waktu 1 menit deh. Coba Bapak Ibu, ada nggak yang mau share di chat? Kira-kira apa yang harus saya lakukan jika saya ingin membuat sebuah titik yang bisa digerakkan ke seluruh arah? 1 menit saya tunggu nih.
Share screen-nya tadi berubah ya Pak Gelvin ya. Pada saat saya menampilkan ini keluar Pak. Bisa keluar ya Pak? Oke. Sepertinya tidak ada ya yang mau share. Mungkin kalau begitu sekarang saya langsung beritahukan saja ya. Jadi kalau kita mau... Saya Bu. Oke, boleh Pak. Silakan. Gimana Pak? Itu kita masukin CD aja Bu. CD, oke. Jadi kita bilang C, D. Gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Nah, Desmos akan mengenali ada dua variabel, kita klik aja Alt. Nah, kita punya di sini titiknya, warnanya adalah, kita kasih label ya biar jelas. Nah, titiknya misalnya kita bilang titik. Oke. Kita punya titik yang di sini, nah ini bisa kita gerakkan. Nah, apa tujuannya kita buat seperti ini? Ini bisa menjadi sarana media interaktif bagi siswa-siswi kita ketika kita belajar sistem koordinat, sistem kuadran, dan sebagainya. Kita bisa meminta mereka untuk menggerakkan titik tersebut sesuai dengan instruksi yang kita berikan, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang saya punya sesuatu yang bisa di-share di modul nih Bapak Ibu. Kalau kita di modul ya Bapak Ibu, kalau kita lihat di halamannya kita lihat di sini. Oke, ini halaman yang ini. Mungkin kita perbesar ya. Ini saya perbesar. Oke, ini seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, kita zoom ya. Kita punya di situ ada beberapa hal atau tantangan yang bisa digunakan ya, Bapak Ibu ya. Seperti tantangan yang pertama, mungkin kita perbesar lagi. Menggambar 4 titik di setiap kuadran dan memberi label. Oh, ini. Nah, ini ya, menggambar 4 titik di setiap kuadran dan memberi label poin A, B, C, dan D. Sepertinya mudah ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu tinggal menggambar di setiap kuadran dan sebagainya. Namun sekarang kita akan mulai ke tantangan yang kedua, menggambar titik yang dapat digerakkan, namun hanya bisa bergerak di koordinat bilangan bulat di kuadran pertama. Oke, ini tantangan Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu menyerah nih, bagaimana cara membuatnya? Misalnya Bapak Ibu bingung, di sini saya sudah siapkan solusinya. Solusi ini bisa diklik. Kita coba ya Bapak Ibu lihat ya, menggambar titik yang dapat digerakkan, namun hanya bisa bergerak di koordinat bilangan bulat di kuadran pertama. Kita bisa lihat solusinya. Oke, nah langsung akan membuka link. Nah di sini ya Bapak Ibu ya bisa lihat. Nah, di sini saya memberikan sebuah titik sama seperti tadi, namun saya tidak menggunakan C dan D, saya menggunakan A dan B karena A dan B-nya belum digunakan, sehingga bisa saya gunakan. Kemudian, titik tersebut hanya bisa digerakkan di kuadran pertama. Boleh kita geser di kuadran berikutnya, dia tidak bisa. Nah, apa restriksi yang atau batasan yang bisa kita gunakan sehingga titik tersebut hanya bisa bergerak di kuadran pertama dan di koordinat bilangan bulat. Nah, saya bisa lihat bahwa ada nilai A dan ada nilai B di sini Bapak Ibu. Di sini ada nilai 1 dan nilai 10. Nah, Bapak Ibu bisa rubah intervalnya. Karena kita hanya menginginkan mereka berada di kuadran 1, sehingga saya hanya menggunakan nilai yang positif saja. Dan
Karena saya menginginkan mereka bilangan bulat, maka interval yang saya gunakan adalah interval 1. Jadi loncatan dari satu nilai A ke nilai A berikutnya itu memiliki rentang 1. Jadi Bapak Ibu bisa rubah juga. Begitu juga untuk B, Bapak Ibu tinggal klik di satunya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada interval 1 dan 1. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk ini saya mungkin tidak akan bahas satu persatu. Bapak Ibu bisa mencobanya sendiri di rumah, dan bila Bapak Ibu merasa sudah kesulitan bagaimana cara menjawabnya, Bapak Ibu bisa klik untuk solusinya sehingga Bapak Ibu bisa lihat bagaimana cara membuat ini. Semoga beberapa hal yang saya tuliskan di sini bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu untuk bisa membuat visualisasi geometri yang lainnya ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa yang akan kita bahas sekarang adalah ini Bapak Ibu. Kita sekarang bikin titik. Nah, kita lanjutkan bikin titiknya tadi ya. Kemudian sekarang kita akan menggabungkan ya. Menggabungkan titik ini tadi yang kita gambar menjadi sebuah slide kegiatan bagi siswa. Mungkin yang akan kita pertunjukkan hanya si titik ini saja ya Bapak Ibu. Titik yang lainnya bisa kita buang. Misal, nah, karena kita ingin membuat sebuah kegiatan buat siswa-siswi kita. Kita buang titik yang lain, sehingga titiknya bisa fokus di Bapak Ibu. Nah, oke. Kita punya hanya titik ini saja ya. C dan D, kita punya titik namanya titik A, misalnya. Kita berikan instruksi di sini Bapak Ibu. Oke, kita bilang gerakan titik A ke kuadran keempat. Misalnya kita belajar bagaimana cara kuadran keempat ya, sehingga kita bisa bilang seperti ini. Kemudian ketika kita tampilkan ke previewnya, kita akan punya titik ini dan siswa juga bisa digerakkan, bisa menggerakkan ini. Oke, bisa menggerakkan ini sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu gurunya. Nah, bagaimana jika kita ingin menambahkan hal yang lain? Misalnya, kita ingin mendiskusikan sesuatu nih. Bapak Ibu bisa lihat titik 3 lagi ya di sini Bapak Ibu. Kita ganti dia jadi graph. Apa bedanya graph dan graphing calculator? Kalau graph, Bapak Ibu hanya melihat tampilan graphnya saja. Graphing calculator, Bapak Ibu akan punya sarana untuk mengeditnya. Nah, terserah Bapak Ibu ingin menampilkan sarana untuk mengeditnya di layar yang ini, atau hanya tampilan grafnya saja. Jika hanya grafnya saja yang ingin ditampilkan, maka silakan di-convert ke graph. Oke, kita convert ke graph seperti ini Bapak Ibu jadinya. Nah, ada tampilan editannya. Sehingga ketika ditampilkan di siswa, seperti ini saja. Lebih rapi ya Bapak Ibu ya. Oke, graphing calculator bisa dimunculkan ketika Bapak Ibu ingin mengedit sesuatu. Ya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu bisa langsung klik edit. Atau Bapak Ibu bisa klik 3 titik ini. Jadi kuncinya adalah di titik 3 ini ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Setelah saya punya seperti ini, saya juga bisa menambahkan yang lain seperti catatan. Bapak Ibu bisa menambahkan koordinat titik di bidang kartesius memiliki
koordinat, atau kita bilangnya titik ya, titik di bidang kartesius memiliki koordinat yang dituliskan dalam X, Y. Not di sini berperan sebagai pemberi informasi. Bapak Ibu bisa lihat di tutorial ada penjelasan lebih lanjut mengenai notes ya. Kemudian saya juga bisa meminta respon dari siswa. Nah, coba saya bisa meminta respon. Respon yang saya inginkan bisa berupa teks, bisa berupa formula math, bisa berupa multiple choice, check boxes, atau yang lainnya. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa lihat di sini ketika saya punya teks input, ini adalah wilayah ketika mereka memasukkan jawaban berupa teks. Ketika saya punya math input, saya bisa tambahkan juga. Ketika saya scroll, ini adalah wilayah di mana mereka memasukkan jawaban berupa fungsi math. Jadi nanti ketika kita menuliskan sesuatu dalam persamaan math, dia akan langsung menuliskan dalam bentuk formula. Nah, setiap Bapak Ibu membuat, alangkah lebih baiknya jika Bapak Ibu selalu melihat tombol preview, melihat bagaimana tampilannya dan apa kiranya yang kurang. Seperti ini, gerakan titik A ke kuadran keempat. Kemudian di sini titik di bidang kartesius memiliki koordinat X, Y ada ini dan ini. Rasanya kurang nyambung ya Bapak Ibu. Jadi bisa kita tambahkan pertanyaan dan sebagainya. Kita bisa tambahkan pertanyaannya di mana ya kira-kira? Kita tidak bisa menuliskan di sini Bapak Ibu. Ya, karena ini adalah input dari siswa. Kita juga tidak bisa menuliskan di sini. Yang bisa kita tuliskan atau menuliskan pertanyaan hanya di notes atau di instruksi di atas. Sehingga Bapak Ibu bisa membuat pertanyaan di sini. Pertanyaan. 1. Apa? 2. Apa? Kemudian Bapak Ibu bisa memilih apakah mereka akan menjawab secara esai atau secara ilgan. Ya, jadi bisa macam-macam pilihan. Ada pilihan ganda, ada check boxes dan sebagainya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita preview kembali, nah, pertanyaannya seperti ini. Dan mereka juga bisa menggerakkan. Jadi ada media interaktif di dalam LKS Bapak Ibu, ada pertanyaan dan juga ada untuk menginput jawabannya ya. Jadi mereka bisa menginput. Ini secara siswa ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat saya bisa menginput jawaban secara esai dan saya juga bisa menginput jawaban secara math, yaitu seperti misalnya saya bilang 2x kuadrat ya, dia bisa langsung mengenalinya. 4x plus 3 dan tampilannya juga bukan tampilan ketikan seperti kita mengetik pada esai, namun ketikanya sudah mengandung formula ya, formula math. Dan kemudian ada tombol submit dan sebagainya. Ini ya Bapak Ibu, ini adalah tampilan di siswa, sehingga akan lebih baik jika Bapak Ibu sudah membuat, silahkan dilihat apakah sudah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Baiklah, kita mulai lagi. Sekarang kalau tadi titik, sekarang kita masuk ke garis. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk mengecek pertanyaan terlebih dahulu ya di forum chat. Oke. Alright, nggak ada ya, semuanya masih mengikuti dengan baik. Baik, lanjutkan. Kalau tadi kita sudah membuat visualisasi berupa titik, sekarang kita akan membuat visualisasi berupa garis ya Bapak Ibu. Nah, garis atau kurva apapun bisa kita gambar. Sama seperti tadi, kita akan membuatnya dalam graph. Nah, ketika kita ingin mengeditnya, Bapak Ibu bisa ya mengedit.
Kemudian Bapak Ibu bisa tuliskan persamaan garis linearnya di sini, Y sama dengan 2X plus 3. Nah, ada beberapa hal yang bisa Bapak Ibu lihat di sini. Ketika kita ingin melakukan beberapa pilihan atau apa pilihan yang diberikan oleh Desmos, Bapak Ibu bisa klik di gambar garisnya. Nah, Bapak Ibu bisa klik yang lama ya Bapak Ibu. Nah, untuk mengeluarkan beberapa pilihan. Nah, di sini ada style garis yang diberikan. Ada solid atau garis lurusnya itu tidak putus-putus ya. Ada yang berupa garis putus-putus, ada juga yang berupa titik-titik ya. Nah, sekarang kita juga bisa merubah nilai ini warnanya ya, bukan nilai, warnanya. Nah, ini juga penting ya Bapak Ibu, apalagi ketika kita belajar pertidaksamaan ya, ketika kita sudah mengenal lebih dari dengan, sama dengan, atau tanpa sama dengan, sehingga dia bisa merujuk ke garis putus-putus atau menggunakan garis penuh ya. Oke, setelah itu sama seperti tadi, tujuan kita adalah membuat media yang interaktif ya, sehingga salah satunya adalah misalnya kita ingin bisa digeser. Oke, kita bikin seperti ini, sehingga kita punya ada nilai M dan nilai B yang bisa digeser-geser, kita bisa ganti warnanya agar lebih menarik ya. Nah, Bapak Ibu bisa mungkin melihat bahwa di sini adalah yang digeser, kita bisa menggeser nilai M-nya dan nilai B-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Nah, Bapak Ibu mungkin ini bisa menjadi salah satu sarana bagi mereka ketika mereka belajar apa nilai M dan nilai B-nya. Oke, nah di dalam modul Desmos-nya sendiri, jika kita melihat modulnya, ada beberapa persamaan garis yang bisa digunakan sebagai inspirasi, seperti menggambar sebuah garis lurus dengan sliders. Sliders itu adalah sesuatu yang bisa digerakkan, Bapak Ibu, untuk gradien dan perpotongan di sumbu Y-nya ya. Nah, jika Bapak Ibu bisa lihat ketika saya klik solusinya, langsung saja. Nah, saya punya Y sama dengan MX plus B ya. Kemudian sama seperti tadi, nilai M ini adalah slidernya Bapak Ibu. Nilai M-nya bisa kita gerakkan ya. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa membuat sesederhana ini, kemudian bertanya, apa berarti perubahan yang diberikan ketika kita merubah nilai M? Apa yang terjadi dengan garisnya? Ya. Oke, Bapak Ibu bisa memperlihatkan, dan Bapak Ibu juga bisa memperlihatkan juga apa fungsi nilai B ini ya. Mungkin awalnya mereka akan melihat ini naik turun dan sebagainya. Nah, ini bisa menjadi sebuah bahan diskusi lebih lanjut agar mereka lebih memahami konsep gradien dan juga perpotongan di sumbu Y-nya atau kita biasa kenal sebagai Y-intercept-nya ya Bapak Ibu. Nah, jadi Ibu bisa lihat di sini. Nah, kita bisa lihat menggambar sebuah garis lurus dan sebuah parabola dan menentukan titik perpotongannya melalui grafik. Itu bisa dilihat juga. Menambahkan gambar, merubah ukurannya dan menggesernya hingga kuadran 2 dan sebagainya. Nah, untuk inspirasi lebih lanjut nih Bapak Ibu, saya sudah punya satu modul yang utuh berupa persamaan garis lurus. Nih, saya punya modulnya utuh ya. Mungkin ini sekarang bisa saya share ya. Nah, di sini kita bisa share activity-nya. Atau mungkin kita tambahkan collaborate ya. Kita bisa collaborate. Oh, saya harus menambahkan email. Sebentar, kita share aja kalau gitu ya. Linknya.
Nah, Bapak Ibu bisa lihat nanti sendiri. Saya coba masukkan ke Zoom-nya ya. Ya, di sini. Nah, ini chatnya sudah berjalan dengan baik. Oke. Nah, ini adalah link yang bisa Bapak Ibu lihat untuk modul secara utuh. Nah, sekarang kita akan membuat modul tersebut, mereplikasi ya modul tersebut. Kita dan dulu. Oke, kita bagi dua jendela seperti ini. Ya, Bapak Ibu. Nah, kita mulai dari sini. Oke, terlihat di dalam modul ini saya punya, jadi kita buka dulu screen baru, kita tambahkan. Saya punya introduction atau pengenalan aktivitas hari ini, kemudian ada gambar beberapa garis, dan bisa Bapak Ibu lihat sekarang koordinat kartesiusnya sekarang untuk sumbunya sudah memiliki tanda panah. Dan ada penjelasan juga di dalam aktivitas ini siswa akan menginvestigasi dan interpretasi gradien garis lurus. Bagaimana cara membuat ini? Cara membuat ini berarti kita akan menggabungkan beberapa hal, yakni graph ya, dan juga notes. Kita aktifkan dulu grafnya. Sini ya Bapak Ibu ya. Karena saya butuh persamaan garis, jadi saya klik. Saya bikin persamaan garis apapun ya. Ada Y sama dengan 3X plus 4 ya. Di situ kita hapus saja ya Bapak Ibu ya. Saya juga punya ada Y sama dengan min X misalnya. Dan saya juga punya ada Y sama dengan 8X. Oke, kita rubah aja misalnya saya punya 1/2 X plus 1. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian kita ingin membuat sumbunya ada ada tanda panah seperti ini. Sehingga kita lakukan, kita membuat settings karena ini berkaitan dengan customisasi dari sebuah bidang kartesius yang diberikan Desmos. Jadi bukan garisnya yang kita rubah, namun bidang kartesiusnya. Sehingga di sini ada setting. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu mengaktifkan arrow. Ada juga x-axisnya mau dari berapa sampai berapa, y-axisnya juga begitu. Oke, kita bilang dan. Nah, sudah seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan notes. Oke, karena saya ingin punya ini aja, jadi saya copy aja ya Bapak Ibu ya. Oke, saya punya seperti ini. Jangan lupa kita tuliskan juga di sini adalah aktivitas hari ini. Kita bisa preview apakah sama tampilannya. Oke, sama ya Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai untuk yang screen berikutnya. Nah, ini adalah media interaktif yang lain, yaitu saya bisa menggambar di gambar yang sudah disediakan oleh ibu guru saya. Oke, saya coba hapus semuanya. Sehingga, bagaimana cara membuat seperti ini? Caranya adalah, kita mulai untuk membuat screen baru, Bapak Ibu. Kemudian sama seperti tadi, karena kita mau membuat graph nih, graphnya kan mau bikin sendiri ya. Kalau Bapak Ibu sudah punya graphnya, Bapak Ibu bisa langsung masukkan dengan media. Namun karena sekarang kita semuanya bikin sendiri, jadi kita pakai graph bikin sendiri. Graphnya kita aktifkan, kita edit lagi. Karena ini adalah Y sama dengan X ya, dari titik 0,0 kita bikin Y sama dengan X ya. Kemudian mungkin karena di sini ada titik A, maka kita juga harus membuat titik Bapak Ibu, titik 0,0. Yang kemudian kita beri label sebagai titik A. Nah, agar warnanya sesuai, mungkin di sini karena ini merah, mungkin bisa sama-sama merah, atau mungkin merah dan biru, terserah, bisa disesuaikan. Kita klik yang lama di titik ini. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ada pilihan titik bundar seperti ini. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu ingin menjelaskan sebuah
fungsi ya, graph of fungsi yang domainnya masuk dan tidak masuk ya Bapak Ibu ya, dan sebagainya. Oke, misalnya saya pakai titiknya adalah titik penuh karena ini koordinatnya juga termasuk. Oke, saya pakai ini. Nah, kemudian saya pencet done. Nah, ketika saya mempreview ini, ya, saya bisa mencoret di sini. Apa yang harus saya lakukan? Nah, yang harus saya lakukan adalah kembali lagi titik tiganya dilihat, kemudian saya rubah menjadi sketch. Nah, di sini grafik Bapak Ibu sekalian bisa dicoret-coret oleh siswa-siswi Bapak Ibu. Nah, ini belum lengkap ya Bapak Ibu, tampilannya belum sama, kita harus sesuaikan tampilannya. Kembali lagi kita bikin graph settingnya, arrows-nya diaktifkan, x-axis-nya kita tentukan juga ya, biar dia cantik ya, mungkin lebih jelas pada saat dijelaskan dengan siswa-siswi kita. Stepnya kita bikin aja satu ya, stepnya satu. Ya, aksesnya juga begitu, kita pakai dari min 10 sampai 10 juga, stepnya kita pakai satu juga. Oke, kemudian kita klik done. Nah, seperti ini, ketika kita preview, nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini, siswa-siswi Bapak Ibu bisa juga berinteraksi dengan grafik yang Bapak Ibu bikin atau buat sendiri ya. Kita clear semuanya. Oke. Lalu bagaimana sekarang dengan instruksi ini? Instruksi selalu diberikan di notes-nya Bapak Ibu. Di notes kita bikin instruksi. Nah, di sini buatlah garis lurus dengan warna yang berbeda. Kita copy aja Bapak Ibu ya. Kita copy, kita paste di sini. Dan kemudian ini instruksinya apa? Atau ini mungkin aktivitas 1. Nah, kalau kita review, akhirnya jadinya seperti ini ya. Mereka bisa berinteraksi sesuai dengan instruksi yang diberikan. Oke? Nah, kita lanjutkan. Bagaimana dengan ini? Setelah sudah ada sesuatu yang bisa digambar, ada perintah, ada input yang diberikan. Berarti kita bisa menambahkan input siswa di sini. Bisa berupa text input, math input, multiple choice, check boxes, terserah. Bapak Ibu ingin memasukkan yang mana? Bapak Ibu bisa memasukkan text input. Di sini, jangan lupa instruksinya harus juga diberikan. Pertanyaannya, Bapak Ibu bisa tuliskan pertanyaannya bla 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 bla, kemudian minta mereka untuk menjawab di bawah ini. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah gambar Bapak Ibu. Jadi gambar. Di sini Bapak Ibu juga bisa memilih pertanyaannya bisa berupa atau input yang diberikan siswa bisa berupa multiple choice atau pilihan ganda. Jadi di sini ada multiple choice, bisa Bapak Ibu aktifkan. Nah, aktifkan, Bapak Ibu lihat di sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memberikan pilihan jawabannya. Bisa berupa kata-kata, bisa berupa gambar, bisa berupa grafik Bapak Ibu. Grafiknya yang dimaksud adalah grafik yang bisa dibikin sendiri. Jadi ketika Bapak Ibu mengaktifkan graf di sini sebagai pilihan jawaban, Bapak Ibu akan masuk kembali ke pembuat grafik. Ya, jadi Bapak Ibu bisa memberikan pilihan jawabannya bervariasi tergantung situasi yang ingin Bapak Ibu berikan ke dalam pembelajaran. Ya, di sini. Seperti ini, jadi bisa Bapak Ibu gunakan. Kemudian setelah membuat itu, tentunya Bapak Ibu ingin menandai jawaban-jawaban yang benar. Jadi jawaban yang benar bisa Bapak Ibu tandai. Kalau multiple choice, jawaban benarnya kan hanya satu nih Bapak Ibu. Nah, beda lagi jika Bapak Ibu ingin memiliki jawaban yang lebih dari satu, Bapak Ibu bisa masuk ke check boxes. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah,
Oke, bisa dilihat di sini saya punya tampilan grafik, Bapak Ibu bisa bikin sendiri, ada garis, ada titik, ada pertanyaan yang bisa dituliskan di notes, dan di sini ada jawabannya. Oke, sepertinya untuk yang hal seperti ini kita sudah bisa ya. Kita lanjutkan untuk mencari pilihan yang kiranya belum terbahas. Oke, nah sama seperti ini juga, ini kita juga sudah punya seperti ini. Nah, bagaimana dengan memasukkan tabel? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, buatlah satu titik C di garis biru dan 2 titik di luar garis biru, D dan E ya. Bapak Ibu bisa meminta mereka membuat seperti ini. Oke, kita bisa mulai dengan membuat screen baru, mereplikasi slide ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa langsung lihat di sini siswa bisa membuat titik di dalam garis biru ya. Jadi bisa melihat titik ini, titik C namanya. Nah, setelah mereka membuat, mereka harus memasukkan koordinatnya. Berapa koordinatnya? X koordinatnya berapa, Y koordinatnya berapa. D-nya juga begitu. Titik di luar garis biru, D dan E. Misalnya saya punya titiknya di sini. Mereka membuat titik dan harus bisa menyebutkan koordinat berapa yang sudah mereka buat, masukkan ke sini. Nah, input berupa tabel ini juga bisa menjadi alternatif bagi kita untuk mereplikasi LKS ya Bapak Ibu ya, yang biasa kita berikan pada saat pembelajaran di kelas. Bagaimana cara membuatnya? Kita buat dulu gambarnya. Gambarnya kita buat. Kemudian kita bikin garis, kita edit. Garis yang diinginkan adalah Y sama dengan X, kita buat ini. Kemudian karena baik, saya lanjutkan. Arrows-nya saya aktifkan, kemudian x-axis-nya saya mulai dari min 10 sampai 10 dengan step-nya adalah 1. Kemudian ini juga min 10 sampai 10. Tergantung ya Bapak Ibu bisa berubah ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian kita klik dan titiknya belum ya Bapak Ibu ya, titiknya kita edit lagi, kita masukkan titik A, yaitu di koordinat 0,0. Kita labeli dengan label A. Kemudian kita membuat titik berikutnya adalah titik B, misal kita ambil 1,1, kita beri nama titik B. Oke. Kita klik dan. Nah, ingat ya Bapak Ibu, ketika kita preview, gambar ini belum bisa diapa-apakan oleh siswa-siswi kita, tidak interaktif. Sehingga apa yang harus kita rubah di titik 3, kita rubah menjadi sketch. Nah, ini kita bisa melihat di preview bahwa sekarang mereka sudah bisa melakukan sesuatu terhadap grafik yang kita punya. Setelah itu, kita ingin memasukkan tabel. Nah, tabel berarti kita masukkan nih, tabel. Nah, kita klik tabelnya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal bilang di situ ada poin, ada X koordinat, ya. Ketika ingin menambahkan, Bapak bisa klik di sini, ada insert column right, ya. Nah, sini ada Y koordinat. Nah, jika Bapak Ibu tidak menginginkan siswa merubah sesuatu dalam sel ini, Bapak Ibu bisa klik kunci. Ya, students cannot edit this cell ya, dia tidak akan bisa merubahnya. Nah, oke, di sini. Nah, kemudian kita bisa lihat di situ ada poin A dan sebagainya. Poin A, poin B, poin C, poin D, dan sebagainya. Bapak Ibu bisa memberikan contoh terlebih dahulu. Nah,
yang lainnya mereka bisa isi. Boleh kita lihat previewnya ya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini udah nggak bisa diisi nih. Nggak bisa diisi. Yang bisa diisi cuman yang seperti ini. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa juga memasukkan tabel sebagai input bagi siswa-siswi untuk menuliskan jawabannya. Dan mereka juga bisa melakukan interaksi terhadap grafik yang Bapak Ibu punya dan memasukkan data yang sudah mereka lakukan ke dalam tabel yang telah Bapak Ibu sediakan. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini juga ada tabel dan juga grafik, sama juga ya Bapak Ibu, juga tabel dan grafik, ini juga sama dan sebagainya. Baiklah, sepertinya sampai di sini dulu. Mungkin jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan, sehingga bisa kita lihat bersama-sama sesuai dengan pertanyaan yang Bapak Ibu berikan ya. Oh, tutorialnya kekencengan ya? Baiklah, mungkin iya, tadi Bu Deborah sudah tadi dimulai dari bikin aktivitas dan bikin judulnya. Jadi mungkin bisa dilihat di modulnya mungkin ya. Bu, mau tanya, modulnya bisa di-download nggak, Bu? Oke, untuk saat ini belum bisa Pak, karena itu masih dalam proses revisi dan masih dalam proses review untuk hak ciptanya, jadi belum bisa di-download. Kalau misalnya dilihat seperti itu, kendalanya apa ya Pak ya? Kalau misalnya seperti itu, apakah Terlalu kecil, Bu. ketika di Zoom juga, kalau di Zoom juga terlalu kecil ya Pak? Apakah juga tidak bisa Pak di Zoom? Bisa nggak Pak? Mungkin boleh dicoba. Nggak, maksud saya kalau di-download kan kita bisa print, Bu. Iya Pak, belum bisa itu kalau itu. Mungkin gimana ya Pak ya? Baiknya ya, apa dibikin PowerPoint dulu atau bagaimana ya enaknya? Jadi minta di print ya, agar bisa di print ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau misalnya untuk di print, saya minta tolong aja sih ke Bapak Ibu agar tidak diperbanyak dan diperbanyak hanya untuk kalangan kita saja. Karena sebenarnya ini sudah saya daftarkan ke Hakinya, tinggal menunggu keputusannya. Takutnya nanti muncul di mana gitu. Jadinya akhirnya tidak diterima citanya. Mungkin bisa minta konsekuen aja sih Bapak Ibu sekalian, ini hanya dipergunakan untuk kalangan kita, jadi nanti mungkin saya bisa share file yang bisa Bapak Ibu print. Bagaimana kalau seperti itu? Bisa Bu Fani, nanti kira-kira masih lama Bu Fani modul untuk buku yang mau dicetak nanti? Ada rencana kapan gitu rilisnya? Ya Pak. Saya sih nggak mentargetkan sih Pak bisa rilis kapan. Dan itu kan sekarang ada beberapa perubahan, jadi saya harus rubah dulu, baru habis itu didaftarkan hakinya. Hakinya itu kadang-kadang juga lama, baru masuk ke publishernya Pak. Nah itu prosesnya mungkin agak lama, jadi mungkin saya share aja ke Bapak Ibu sekalian untuk print aja kali ya. Dan diminta minta pengertiannya juga untuk tidak menyebarluaskan modulnya, karena ditakutkan apa yang saya tulis itu karena ini ada beberapa perubahan jadi nggak valid, jadi nanti takutnya sudah tersebar luas ada beberapa hal yang menjadi catatan untuk diedit tapi sudah tersebar luas, takutnya seperti itu sih Pak Kelvin. Jadi mungkin saya share, tapi itu tadi Bapak Ibu mungkin hanya dipergunakan untuk kalangan kita saja ya Bapak Ibu ya.
Jadi bisa Oke, di-print iya, kalau Bu. misalnya kesusahan untuk melihat di laptop walaupun dan juga melihat di ini ya di layar ya. Baik, pertanyaan nih Bapak Ibu sekalian. Ada yang beli. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Yang tulis tadi raise hand ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang bilang kecepatan kali ya. Iya, kalau misalnya kecepatan ini aja Pak Gelvit, mungkin di pertemuan terakhir besok langsung aja diperingatkan saya Pak. Kadang-kadang kalau sudah ngomong memang speednya seperti ini, saya sesuaikan selambat mungkin, tapi kadang-kadang kalau sudah ngobrol ya sudah enak ya udah akhirnya tidak sesuai lagi seperti yang diharapkan. Jadi mungkin kalau kecepatan mungkin langsung aja di-cut, Bu Fani, kecepatan Bu, mungkin bisa dikurangi kecepatan pemberian materinya gitu sih. Ya. Bapak Ibu juga nanti bisa lihat reviewnya ya di YouTube. Iya. Padahal sudah pertemuan ketiga, tapi saya belum nemu, bingung. Nah, Bapak Ibu bisa ini ya, kalau misalnya masih bingung, boleh langsung tanya ke saya aja lewat chat. Sepertinya kemarin sudah diberikan kan nomor WhatsApp saya. Bapak Bu bisa tunjukin aja fotonya Bu, saya stuck sampai sini dan sebagainya. Mudah-mudahan ketika membaca modulnya bisa paham ya. Jika memang masih ada yang ditanyakan, boleh langsung ditanyakan. Nah, ini kan pertemuan ini nih Bapak Ibu, kita ini kan bikin sendiri nih ceritanya, semuanya. Nah, nanti di pertemuan keempat ada sesi di mana Bapak Ibu tinggal copy, kemudian disesuaikan nih Bapak Ibu. Seperti tadi, misalnya Bapak Ibu merasa bahwa modul yang diberikan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu hanya ingin mengganti sedikit saja. Nah, Bapak Ibu tidak perlu membuat dari awal. Jadi tinggal Bapak Ibu rubah sesuai dengan Bapak Ibu lakukan. Sehingga pada sesi hari ini, kenapa saya hanya menjelaskan mengenai pembuatan titik dan pembuatan garis, agar bisa menjadi dasar bagi Bapak Ibu sekalian. Oh, begini loh, idenya dari visualisasi geometrinya itu seperti ini. Nah, ada juga pertanyaan di sini, Bapak Ibu bisa melihat bahwa bagaimana ketika saya ingin membuat sesuatu non-geometri? Nah, bisa Bapak Ibu bisa misalnya hanya membuat tabel saja dan sebagainya. Nah, bisa saya tunjukkan juga bahwa banyak sekali materi-materi yang ada di Desmos yang juga non-geometri. Jadi Bapak Ibu bisa, contohnya apa ya kalau yang non-geometri ya? Misalnya sistem persamaan, apa ya misalnya contohnya ya tidak samaan masih ada geometrinya juga. Statistik set ya Bapak Ibu ya, himpunan tuh misalnya bisa tuh Bapak Ibu buat diagram Venn-nya. Nah, di Desmos juga sudah ada nih Bapak Ibu, boleh ya saya izin share-nya ya, share screen ya, coba saya share. Nah, kita bisa lihat kalau kita masuk ke Desmos ya, Desmosnya tentunya karena kita teacher, masuknya balik lagi ke teacher dan himpunan itu set ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tulis di sini set. Nah, oke. Terus di sini ada beberapa hal yang bisa Bapak Ibu lihat mengenai set.
ya. Nah, kalau misalnya menemukan di sini Bapak Ibu saya sarankan untuk masuk ke Google. Jadi Bapak Ibu ketiknya di sini, set. Bapak Ibu tulis setnya, kemudian Bapak Ibu tuliskan Desmos Activity Builder. Di sini Bapak Ibu bisa bilang diagram Venn. Ya, diagram Venn Des. Jadi ini adalah kata kuncinya, Bapak Ibu bahasa Inggris kan, dan jangan lupa selalu ditambahkan dengan kata kunci ini, Desmos Activity Builder. Kemudian kita klik enter. Di share screen ulang, Bu. Oh ya Pak, boleh ya, saya share screen. Sudah terlihat sekarang? Sudah. Sudah ya? Oke, saya ulang kembali kalau begitu. Kalau Bapak Ibu masuk ke teacher.desmos.com, ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada tombol search-nya, ya kan? Bapak Ibu bisa masukkan misalnya, nggak mau yang non geometri, saya sekarang sedang mengajar himpunan. Himpunan itu set ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin yang berkaitan dengan himpunan itu Venn diagram. Kita tulis di sini, kemudian kita klik search. Ternyata nggak ada. Nah, Bapak Ibu tidak usah menyerah. Ada kalanya mereka tidak muncul di sini, tapi muncul di Google nih Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa buka Google-nya. Bapak Ibu ketikkan sesuatu yang ingin Bapak Ibu cari. Diagram Venn. Bapak Ibu tulis diagram Venn. Dan jangan lupa selalu tambahkan keyword ini, Desmos Activity Builder. Akhirnya banyak sekali kan? Nah ini, ada working with Venn diagrams, Venn lines, dan sebagainya. Probability, union and intersections, dan sebagainya. Coba kita coba salah satu ya Bapak Ibu ya. Kita masuk ke probability. Nah, sudah nih Bapak Ibu. Nah ini, kita lihat nih. Kalau ingin lihat, jangan semuanya langsung di copy Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat dulu previewnya, di klik slide-nya. Cocok nggak? Oke, perintahnya adalah move the dots and export the given graphic. Oke, saya gerakin deh ininya ya. Oh, ternyata dia muncul nih satu. Saya sendiri pun tidak bisa Bapak Ibu membuat interaktif figure seperti ini. Belum bisa ya. Bukan tidak bisa, belum bisa. Nah, kalau dimasukkan ke intersection-nya, nah lihat ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka bisa nih belajar seperti ini. Terus gimana nih caranya kita mengadopsi ini langsung dan cuma tinggal membahasa Indonesia ini? Tentunya dengan edit kan, atau dengan fitur copy dan paste. Nah, semuanya nanti akan kita bahas lebih lanjut di sesi berikutnya. Jadi Bapak Ibu tidak usah kecil hati jika Bapak Ibu merasa kok ini susah ya, susah sekali. Seperti pada awal penyampaian saya di sesi sebelumnya bahwa saya berusaha untuk membagikan sesuatu yang bisa mempermudah Bapak Ibu dalam pembelajaran, baik dalam hal persiapannya maupun dalam hal eksekusinya di kelas, sehingga waktu yang Bapak Ibu punya bisa dimaksimalkan dengan efektif. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu kecil hati. Kalau Bapak Ibu masih merasa, masih belum paham, Bapak Ibu boleh baca dulu. Nanti saya bagikan modul offline-nya lewat Pak Gelvin. Kemudian bisa di-print. Jika misalnya memang masih kesulitan, Bapak Ibu bisa langsung tanya saya melalui chat WhatsApp. Jadi bisa ketahuan apa yang menjadi kendala maupun masalah Bapak Ibu sekalian. Baiklah, mungkin ada pertanyaan lagi nih. Iya, Bapak atau Ibu ya, Bapak Ibu Rotua Utapea. Yang mana Bapak atau Ibu ini ya? Yang tidak mudengnya yang mana nih Bapak Ibu? Coba. Ibu Rotua. Ibu atau Ibu Rotua. Mungkin bisa di-share ke saya sehingga bisa jadi bahan refleksi nih bagi saya apa sebenarnya yang perlu di-highlight dalam penjelasan saya.
mungkin Ibu Rotla bisa mengetik sesuatu, atau mungkin bisa langsung bicara dengan saya langsung, Ibu Rotla. Boleh nih Bu, kira-kira apa ya Bu yang bikin masih pusing atau masih bingung? Kendalanya apa Bu? Jadi bisa jadikan refleksi juga buat saya. Ya, silakan Bu Rotua. Ada yang mau pusingnya di mana nih? Ada yang mau disampaikan Bu? Iya. Oke. Oke, mungkin Skip kendala saja. jaringan. Mungkin yang lainnya Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Jadi Saya tadi Bu, apa? saya Bu Ya, Deborah. boleh. Oh iya, silakan Ibu Deborah. Saya kan sudah apa ya Bu ya, umur 52 tahun, jadi agak lelet gitu ya. Gimana kalau kita dibimbing, dibikin satu topik, bikin judulnya bagaimana, apa yang dibuka, apa secara apa misalnya kita buka himpunan, judul LKS-nya, dibikin contoh lah dulu sama kami gitu loh Bu. Jadi kami dibimbing satu langkah demi langkah gitu. Jadi kita udah beres langkah berikutnya. Sudah beres langkah berikutnya. Begitu Bu. Hanya minta tolong begitu. Terima kasih. Silakan Oke. Ibu Fani. Iya. Ya, terima kasih Bu Deborah ya atas sarannya, langkah demi langkah. Jadi mintanya topiknya sama dulu, misalnya himpunan semua gitu ya Bu Deborah ya. Iya. Ya. Oke, boleh deh Bu. Kita langsung saja besok di pertemuan berikutnya ya Bu. Oke Bu. Saya sampaikan dulu ke Pak Gelvin apa yang mau kita bahas. Kita bahas persamaan garis dulu aja deh Bu. Kita bahas persamaan garis. Kemudian nanti kita bikin bersama-sama. Nah, kalau seperti itu juga nanti mungkin ada kemungkinan pertemuan kita juga bisa bertambah Bapak Ibu sekalian. Jadi kita lihat progresnya di pertemuan berikutnya. Namun jika pertemuannya bertambah, saya juga ingin menyampaikan sesuatu juga ke Bapak Ibu sekalian mengenai keterbatasan saya dalam penyampaiannya ini. Jadi sebenarnya kan waktu berikutnya untuk materi kita kan hari Rabu ya Bapak Ibu ya, pukul 6:30 malam. Nah, saya ini mau meminta untuk pengunduran jadwal nih Bapak Ibu. Jadi saya ada isu yang ingin saya sampaikan. Saya ini kan berdua saja nih sama suami ngurus anak baru umur 6 bulan. Kebetulan orang tua saya dan mertua saya juga sudah pulang, balik lagi ke daerah masing-masing, dan kami ini sama-sama dua orang ini sama-sama orang rantau. Nah, kebetulan suami saya ini kerjanya juga ada tugas keluar Jawa juga. Saya membuat jadwal juga berdasarkan jadwal suami saya. Jadi pada saat saya menerangkan seperti ini, baby-nya bisa sama suami. Nah, ya kebetulan sekali ya kemarin ada pemberitahuan keberangkatannya diawalkan, jadi tidak sesuai jadwal yang diberikan ke saya sebelumnya, sehingga Rabu berikutnya itu suami saya sedang pergi keluar Jawa, sehingga otomatis baby saya juga nggak ada yang menjaga nih kalau malam. Tahu sendiri ya Bapak Ibu ya, kalau baby lagi 6 bulan itu kadang minta apalah minum dan sebagainya, atau rewel minta ditemanin dan sebagainya. Nah, saya meminta maaf sebelumnya, boleh nggak kalau saya undur di hari Sabtu pagi dari jam 8.
saya sebenarnya sih setiap saya ngajar, saya selalu titipkan anak saya ke tetangga. Jadi kalau saya sudah selesai ngajar, saya bawa lagi anak saya. Nah, kalau malam-malam saya tuh kurang berani nitipin, karena kan nggak enak, takutnya tetangga memang lagi istirahat. Nah, kalau pagi, saya berani menitipkan anak saya. Jadi boleh nggak kalau saya minta pergantian jadwal di hari Sabtu dari jam 8. Mungkin Boleh, nanti Bu, kita silakan bisa. Bu, diatur aja. Boleh ya Bapak Ibu ya. Terima Siap. kasih kesediaannya. Jadi mulai jam 8 ya Bapak Ibu besok. Ya, Ibu Rotua, saya paham lagi lelah-lelahnya. Insya Allah besok hari Sabtu saya coba step by step ya Bu, sesuai yang Bapak Ibu. Dan ini Bu, Bapak, kalau misalnya saya kecepatan, mohon segera dinyalakan mikrofonnya, langsung saya dikat. Ibu Fani kecepatan, jadi saya bisa tahu, oh ini kecepatan. Saya kadang kalau sudah ngobrol, saya udah nggak lihat chat Bapak Ibu, jadi nggak tahu kalau misalnya saya kecepatan dan para pendengar saya itu kehilangan arah. Gitu sih Bapak Ibu, saya juga mohon bantuannya juga untuk diingatkan sayanya kalau misalnya kecepatan. Nah, jadi pertemuan berikutnya kita kasih overview dulu di sekarang. Kita akan bahas persamaan garis. Ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tadi kan sudah belajar bagaimana cara bikin geometrinya untuk garisnya. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana bikin LKS-nya. Dan bikin LKS sendiri dan juga mengadopsi dari punya orang lain ya. Jadi punya orang lain mau kita tambahkan ke dalam LKS kita. Jadi besok semuanya pakai materi persamaan garis ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin bisa share pertanyaan-pertanyaan di LKS yang ingin divisualisasikan melalui Desmos. Mungkin bisa share di grup WhatsApp-nya Pak Gelvin, nanti mungkin Pak Gelvin bisa share saya. Mungkin Bapak Ibu bisa share materi LKS-nya, jadi kita bisa berangkat dari LKS itu dulu, kemudian kita bisa visualisasikan dan menggunakan Desmos. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan lagi nggak Mbak Ibu?